menyembuhkan penyakit dengan sedekah. Memang ada penyakit-penyakit itu kadangkala tidak kita temukan obatnya. Sudah ke dokter sana, dokter sini, rumah sakit sana, rumah sakit sini, obat ini, obat itu, tapi belum sembuh. Mungkin kesembuhan penyakit kita ini dengan sedekah. Oleh karena itu, kalau kita sakit, coba kita sembuhkan sakit kita dengan sedekah sesuai dengan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas hadis yang berkenaan dengan menyembuhkan penyakit dengan sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang bunyinya an Abdillahi qala. Hadis ini dari Abdullah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasinu amwalakum, bersihkanlah harta bendamu bizakati dengan zakat, wadawu mardokum bisodakoti, dan sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah, wa'iddu lil bala'id du'a, dan persiapkanlah doa untuk menolak bala. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita 3 perkara. Pertama, yaitu bersihkanlah harta bendamu dengan zakat. Kita tahu harta benda kita itu tidak semuanya milik kita. Itu ada titipan Allah untuk orang-orang yang miskin di antara kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah mampu membayar zakat, tentunya kita harus bayar zakat itu. Untuk apa? Untuk membersihkan harta benda kita. Taruhlah semacam ini. Kalau kita punya baju, jubah semacam ini, lalu jubah saya ini tidak dicuci selama setahun, bagaimana baunya? Lalu kalau kita pakai, pasti tidak nyaman yang memakainya. Gatal, bau, dan seterusnya. Nah, kalau kita cuci, maka kita pakai enak, baunya juga wangi. Demikian pula kalau harta benda kita tidak kita cuci, maka kita merasa tidak enak yang memilikinya. Yang kedua, menyembuhkan penyakit dengan sedekah. Memang ada penyakit-penyakit itu kadangkala tidak kita temukan obatnya. Sudah ke dokter sana, dokter sini, rumah sakit sana, rumah sakit sini, obat ini, obat itu, tapi belum sembuh. Mungkin kesembuhan penyakit kita ini dengan sedekah. Oleh karena itu, kalau kita sakit, coba kita sembuhkan sakit kita dengan sedekah sesuai dengan hadis ini. Lalu kita persiapkan doa kita untuk menolak bala. Karena apa? Tidak ada yang bisa menghapus, mengubah takdir Allah, yaitu takdir mu'alak yang masih tergantung, kecuali dengan doa. Mungkin besok pagi kita mendapatkan musibah, bahaya yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfud, tapi karena doa kita memohon kepada Allah supaya besok pagi diselamatkan, disehatkan. Akhirnya Allah menghapus tulisan yang ada di Lauh Mahfud. Kenapa? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah itu berhak menetapkan, yaitu menulis, berhak menghapus, karena di sisinya lah Lauh Mahfud atau Ummul Kitab. Oleh karena itu, jangan kita enggan-enggan untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ini firman Allah di dalam Al-Quran.
berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Oleh karena itu, kita berharap dengan doa ini Allah mengabulkan, lalu Allah menghapus apa-apa yang tidak kita suka, lalu Allah mengganti dengan apa-apa yang kita suka. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.